Pelatih Belanda tegaskan bahwa pemain gelandang keturunan Indonesia ini tidak bisa dibajak atau dinaturalisasi. Seperti diketahui, PSSI kini sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk bergabung dengan skuad Garuda. Adanya pemain-pemain naturalisasi terbukti memberikan kontribusi yang besar untuk meraih prestasi gemilang bagi timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan mendekati kesempatan untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Bersama Shin Tae-yong, timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan lolos ke semifinal Piala Asia untuk pertama kalinya. Tak hanya itu, kini timnas Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka kesempatan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Di tengah gencarnya PSSI memulangkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi, gelandang timnas Belanda yang juga keturunan Indonesia, Tijjani Reijers, menjadi sorotan. Pelatih Belanda, Ronald Koeman bahkan secara khusus meminta Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk mengamankan posisinya. Ronald Koeman beberapa kali memuji kemampuan bermain kakak dari Eliano Reijers itu di hadapan media Belanda. Ronald menyebut Tijjani Reijers akan menjadi pasangan ideal untuk Frenkie de Jong di lini tengah Belanda. Keduanya, Tijjani Reijers dan Frenkie de Jong, bisa berakselerasi dengan baik saat menguasai bola, ujar Ronald Koeman saat konferensi pers, dikutip dari NOS dalam Football Italia. Pelatih kelahiran Zaandam, Belanda pada 21 Maret 1963, itu menegaskan bahwa Tijjani telah menjadi pemain hebat dalam waktu yang sangat singkat dan menjadi andalan de Oranje, sebutan timnas Belanda. Tijjani telah menjadi pemain hebat dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa ditinggalkan di Oranje, tegasnya. Tijjani Reijers merupakan pemain kelahiran Zwolle, Belanda, pada 29 Juli 1998. Ia merupakan kakak kandung dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reijers, yang resmi dinaturalisasi pada 30 September 2024 lalu. Reijers bersaudara memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Jauh sebelumnya, Tijjani Reijers sempat dirumorkan bakal mengisi slot pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namanya sempat viral setelah PSSI membeberkan ciri pemain yang akan mengenakan seragam timnas yang disebut-sebut mirip Tijjani Reijers. Sayangnya, Tijjani Reijers tidak jadi membela timnas Indonesia karena ia belum memiliki minat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Meski demikian, para penggemar Indonesia tetap memberikan dukungan kepadanya yang kini bersinar bersama timnas Belanda. Tersingkirnya timnas Indonesia dari AFF 2024 masih menjadi perbincangan hangat di dalam maupun luar negeri. Bahkan kegagalan timnas Indonesia ini berdampak besar bagi nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih. Penampilan timnas Indonesia di AFF 2024 dinilai sangat berbeda dibanding saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbedaan ini tentu sangat wajar karena timnas Indonesia di AFF 2024 tak diperkuat oleh pemain intinya. Salah satu media Vietnam, Soha, membahas tentang pemberitaan di media Indonesia yang menyebut dugaan adanya upaya menyingkirkan timnas Indonesia dari AFF 2024. Di dalam pemberitaan tersebut, disebutkan kejanggalan keputusan wasit yang dinilai merugikan skuad Shin Tae-yong hingga berakhir dengan kekalahan timnas Indonesia yang membuatnya tersingkir dari AFF 2024 dan gagal melaju ke semifinal. Selain itu, disebutkan juga bahwa timnas Indonesia yang menurunkan skuad U22 membuat AFF 2024 mengalami penurunan kualitas sehingga skuad Shin Tae-yong sengaja disingkirkan. Merespon pemberitaan tersebut, media Vietnam langsung menegaskan bahwa pernyataan itu hanyalah pandangan pribadi penulis.
Tentu saja sudut pandang di atas hanyalah sudut pandang pribadi penulis Indonesia, tulis media Vietnam, Soha. Menurut media Vietnam, tak mungkin ada upaya sengaja menyingkirkan timnas Indonesia dari AFF 2024. Piala AFF merupakan turnamen yang menerapkan teknologi VAR, dan ketika wasit menjalankan pertandingan, mereka mempunyai dasar sebelum mengambil keputusan penting, tulis media Vietnam, Soha. Justru media Vietnam menyalahkan timnas Indonesia yang disebut kurang maksimal penampilannya selama AFF 2024. Pada turnamen tahun ini, timnas Indonesia kurang bermain baik dengan tim U22. Pelatih Shin Tae-yong sendiri pun mengakui anak didiknya sedang tidak dalam kondisi terbaik, tulis media Vietnam, Soha. Menurut media Vietnam, tersingkirnya timnas Indonesia murni karena kualitas skuad Shin Tae-yong itu sendiri dan bukan karena kesalahan pihak penyelenggara. Oleh karena itu, tersingkirnya Indonesia lebih awal sepenuhnya disebabkan oleh ketidakstabilan performa tim. Sangat sulit bagi opini publik Indonesia untuk menyalahkan penyelenggara Piala AFF atau wasit atas kekalahan tim tuan rumah, tulis media Vietnam, Soha. FIFA mendadak bahas peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 jelang pertandingan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, penampilan timnas Indonesia yang dianggap sebelah mata justru cukup mengejutkan. Pasukan Shin Tae-yong saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin dalam 6 pertandingan, yang dilalui poin yang didapat skuad Garuda berasal dari hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 3-3. Selanjutnya, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan meraih kemenangan saat menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta itu, Indonesia menang 2-0 berkat 2 gol Marcelino Ferdinand. Sementara 2 kekalahan yang diderita timnas Indonesia terjadi pada saat bertandang ke markas Cina, 1-2, dan menjamu Jepang, 0-4. Timnas Indonesia merayakan kemenangan atas Arab Saudi sumber AFC partai berikutnya. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian, tim Merah Putih akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion GBK 25 Maret 2025. Indonesia wajib memetik poin dari 2 laga krusial tersebut untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia atau putaran keempat kualifikasi. Sebagai informasi, 2 tim teratas akan lolos langsung, sedangkan posisi ketiga serta keempat bakal melakoni kualifikasi lagi. Jelang pertandingan menentukan itu, FIFA tiba-tiba membahas soal peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Dalam sebuah artikel yang membahas kiprah sepak bola Asia selama 2024 ini, salah satu bagian adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu tim dari 4 negara lain yang memiliki posisi kuat untuk lolos. Saat ini, Yordania dan Uzbekistan berada dalam posisi yang kuat untuk mencapai Piala Dunia perdananya. Indonesia dan Irak juga semakin dekat untuk penampilan kedua mereka, tulis FIFA dikutip pada Jumat, 27 Desember 2024. Menurut FIFA, grup C merupakan grup yang paling ketat di antara 3 yang lain karena selisih poin begitu tipis terkecuali Jepang. Saat ini, Jepang masih sangat kukuh di puncak klasemen grup C dengan 16 poin dalam 6 pertandingan yang sudah dilalui. Tim berjuluk Samurai Biru itu hanya membutuhkan 1 kali kemenangan lagi untuk memastikan 1 dari 48 negara yang tampil di Piala Dunia. Di posisi kedua,
bertengger Australia yang sudah mengumpulkan 7 poin dalam 6 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat terjadi di peringkat ketiga sampai ke-6. Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina memiliki poin sama, yakni 6. Hanya saja, Timnas Indonesia unggul selisih gol dari tim-tim lain. Saat ini, Indonesia memiliki selisih gol -3. Sebetulnya, sama yang dimiliki oleh Arab Saudi. Namun, Indonesia unggul mencetak gol dibandingkan dengan Arab Saudi. Timnas Indonesia telah mencetak 6 gol dari 6 laga, sedangkan Arab Saudi baru berhasil menciptakan 3 gol. Selanjutnya, ada Bahrain di peringkat kelima dengan selisih 5 gol dan Cina di posisi terakhir dengan selisih 10 gol. Grup C merupakan grup yang paling ketat di antara 3 grup lainnya, dengan hanya 1 poin yang memisahkan Seychelles yang berada di peringkat kedua dan Tiongkok di dasar klasemen menjelang 4 pertandingan terakhir yang akan dimainkan pada bulan Maret dan Juni 2025, tulis FIFA.